42 detik. Tahun 1999 tidak berhasil saya ngislamin pendeta. Apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Tahun 1999 membakar gereja GPDI. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya yang bakar. Saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Da'bi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan direkan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana dan naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Joshua ya. Pendeta Yosua ketakutan setelah videonya viral yang dimana dia pernah membuat kesaksian bahasanya dengan membaca Al-Quran maka dia membenci umat Kristen, bahkan sampai membakar gereja. Dan video itu viral saat ini kaum muslimin ya. Oleh karena yang lain-lain sudah tertangkap ya, yang membuat kesaksian bohong itu sudah ditangkap, maka saat ini giliran dia yang di mana dia ketar-ketir ya, ketakutan, dan pada akhirnya dia membuat klarifikasi ya, bukan klarifikasi, tapi dengan takut-takut, dengan malu-malu dia meminta maaf pada umat muslim kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. PT Yasin Yosua mantan ustadz lalu diubah menjadi anugerah Tuhan. Setelah videonya viral, lalu kemudian diubah lagi menjadi gerakan kasih. Ini teman-teman ya, gerakan kasih. Orang ini sudah ketar-ketir teman-teman, karena jejak digitalnya orang ini mengatakan pernah membakar gereja, saudara-saudariku ya. Dan ini ada video terbaru dari pendeta Yosua, streaming 6 jam yang lalu teman-teman ya. Di sini pendeta Yosua ini menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, saudara-saudariku ya. Seperti apa videonya, kita simak dulu ya. Yang terutama dalam hidup kita harus selalu rukun dan damai kepada siapapun juga ya. Ya, ini ya videonya, durasinya 10 menit 5 detik. Ini nama channelnya dan streaming 6 jam yang lalu teman-teman ya. Jangan saling mengejek, jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain ya. Jangan pernah kita menjelekkan agama lain ya. Saya sadar bahwa saya ini jangan pernah mengejek, menjelekkan agama orang lain. Ingat bos, mulutmu pernah mengatakan bos, kau membakar gereja dengan dalil Al-Quran bos. Innad dina indallahil Islam bos. Nanti saya tampilkan bos ya. ini dipilih oleh Tuhan yang menjadi orang yang diselamatkan. Jangan menjelekkan agama-agama yang lama, karena agama itu tidak pantas untuk diperdebatkan. Kalau bisa kita bersatu kepada siapapun juga ya. Oke, saudaraku yang dikasih dalam. Loh, kenapa baru sekarang bilang seperti ini bos? Kenapa baru sekarang bilang tidak boleh saling mengejek? Kenapa baru sekarang bos? Sudah ketar-ketir karena videonya viral bos. Tuhan ya. Jadi kalau bisa kita bergandengan tangan satu dengan yang lain ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada saudara muslim yang saat ini mereka besok merayakan hari Idul Fitri ya. Saya atas nama hamba Tuhan mohon maaf ya atas kesalahan, kehilafan yang saya mungkin dari perkataan ya yang telah menyinggung perasaan saudara.
selama saya berkhutbah. Jadi mohon maaf ya, kalau memang saya ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Biarlah Oke bos, kalau urusan minta maaf itu hal yang gampang bos. Dan urusan memaafkan itu juga hal yang gampang bos. Tapi perbuatan-perbuatan kriminal atau berita-berita bohong ancamannya berat bos. Kalau urusan memaafkan itu hal mudah. Nah sekarang teman-teman ya, sekarang kita simak ulang digital daripada Pendeta Yosua ini teman-teman. Seperti apa video lamanya teman-teman. Simak sampai selesai ya agar tidak gagal paham. Ini saya ambil dari Sang Pencerah ya. Ini nama channelnya, ini judulnya teman-teman ya. Terus video ini diupload tanggal 24 Juli 2021. Video ini sudah ditonton 1.852.382 kali ditonton. Wah, sangat viral ya teman-teman ya. Video ini ya, kita simak dulu jejak digital daripada Pendeta Yosua ini teman-teman. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 6 tahun saya di sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Kalau nggak pakai speaker kedengeran nggak? Jadi nggak usah pakai mic aja ya. Kita pakai hikmat, betul kan? Saya matiin aja mic-nya ya. Ya teman-teman, video ini durasinya 58 menit 53 detik ya saudara-saudariku ya. Kita lanjut. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari Ibtidaiyah saya lanjut lagi sekolah Sanawiyah berapa tahun? Sanawiyah 3 tahun, masuk lagi Aliyah, masuk lagi yang namanya perguruan tinggi IN. Saya kuliah ngambil Fakultas Dakwah Usuluddin. Oke teman-teman ya, dari Madrasah Aliyah mengaku langsung ke IAIN mengambil jurusan Usuluddin saudara-saudariku ya. Nanti kita konfrontir dengan kesaksiannya yang di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu teman-teman ya. Kita bisa lihat saya terjang orang ini, perkataan orang ini ya, konsisten apa gitu ya. Dan saya jadi ustadz, walaupun pada saat itu saya baru ustadz kampung saudara. Nah, ketika saya belajar mengaji ya, ada perkumpulan mahasiswa. Nah, di situ saya belajar Al-Qur'an dengan ada satu ayat Al-Qur'an mengatakan inna dinna indallahi Islam. Tahu artinya? Tanya Pak Gembala. Oke, teman-teman ya. Mengaku MI dari Madrasah Ibtidaiyah, lalu ke Madrasah Sanawiyah, lalu ke Madrasah Aliyah. Belajar Al-Qur'an, belajar ngaji setelah menjadi mahasiswa. Koplak nggak pendeta yang satu ini teman-teman? Koplak ya, setelah melafalkan ayat Al-Qur'an. Aduh, namanya Yosua ini teman-teman ya, nggak ada Muhammad Yasinnya di nomor rekeningnya saudara-saudariku ya. Nomor rekeningnya KCP Ambarawa ya, yang di sini mengaku lulusan kuliah di IAIN ya saudara-saudariku ya. Sekarang kita simak videonya di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu ya. Ini yang di Sang Pencerah teman-teman, durasinya ini, nama channelnya ini, dikasih judul ini, waktunya ini teman-teman. Oke, kita simak yang di Yusuf Manubulu yang durasinya 55 menit 21 detik. Dikasih judul ini oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Ini nama channelnya. Video ini di streaming 1 tahun yang lalu. Kita simak videonya. Nah, mungkin diawali dulu. Bagaimana ceritanya itu Pak? Bapak bisa dulu sampai bakar gereja, kemudian sekarang menjadi pemberita Injil. Injil membakar jiwa ya. Ya, gimana tuh ceritanya Baik, Pak? itu awalnya waktu saya dulu memang dari kecil ya. Dari kecil tuh saya dari usia 6 tahun. Itu memang saya sudah dididik tentang agama Islam. Ya. Baik dalam segi sholat 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat. Baik dari segi sholat sunat. Sebab sholat yang wajib itu kan hukumnya wajib. Arti daripada wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa, itu wajib. Dapat hukuman. Menurut Al-Qur'an. Tapi kalau yang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak masalah. Seperti sholat sunat lainnya. Nah,
itu sejak kecil memang sudah ditanamkan tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti akan menegakkan agamanya, apalagi sebagai agama Islam. Ya, inna dinna indallahi Islam. Sama saudara-saudariku ya, inna dinna indallahil Islam gitu ya. Kalau dugaan saya pribadi teman-teman, orang ini bukan mantan muslim, bukan mantan ustadz ya, apalagi lulusan pondok pesantren, apalagi lulusan IAIN gitu ya. Kita sama-sama telusuri teman-teman ya, kita sama-sama telusuri kebenaran pengakuan orang ini. Bener nggak orang ini pernah sekolah di situ dan juga pernah membakar gereja gitu kan. Ya kita telusuri kebenarannya saudara-saudariku. Kalau berita ini, kesaksian ini tidak benar, orang ini sudah menyebarkan berita bohong saudara-saudariku ya. Kalau memang betul apa yang dilakukan oleh orang ini sudah membakar gereja pada tahun 99 katanya ya, pada tahun 99 ya, yang saya tahu sudah kadaluarsa gitu ya, nggak bisa dipidana gitu teman-teman. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, dari ayat inilah saya berawal kebencian dengan orang Kristen. Dari usia 6 tahun masuk di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, dari ayat inilah saya berawal kebencian dengan orang Kristen. Oke, saudara-saudariku, ya, memakai Al-Qur'an, memakai dalil Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam, dipakai dalil ya, dipakai dasar untuk membenci orang Kristen, dan ini jelas-jelas adalah fitnah ya saudara-saudariku ya. Dari usia 6 tahun masuk madrasah ibtidaiyah, lanjut lagi sanawiyah, lanjut lagi aliyah. Nah, ketika saya mondok di pesantren Al-Fiqoriyah, di situ saya belajar mengaji. Nah, yang di sini belajar mengaji di pondok pesantren Al-Fiqoriyah saudara-saudariku ya. Coba kita ulang sekali lagi. Di usia 6 tahun masuk madrasah ibtidaiyah, lanjut lagi sanawiyah, lanjut lagi aliyah. Nah, ketika saya mondok di pesantren Al-Fiqoriyah, di situ saya belajar mengaji. Oke. MI, MTS, MA, lalu kemudian ke pondok pesantren Al-Fiqoriyah. Di Al-Fiqoriyah belajar mengaji. Kita konfrontir dengan kesaksiannya yang di sini teman-teman sekali lagi ya. Oke, kita lanjut yang di sini ya, yang di Sang Pencerah teman-teman. Judulnya ini, durasinya ini ya. Ini yang di menit kedua 42 detik. Tahun 1999 tidak berhasil saya ngislamin pendeta. Apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Tahun 1999 membakar gereja GPDI. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya yang bakar. Saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada beberapa gereja yang saya bakar. Gereja GPIB Kampung Lio Depok, gereja yang ada di Bojonggede. Bojonggede pun GPDI saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar, dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI saudara. Oke, GPIB 1 ya. Lalu kemudian GPDI 2 teman-teman ya. Kita cek sama-sama teman-teman ya. Kita cross check sama-sama kebenaran pengakuan pendeta ini. Kan tadi disebutkan ya dengan jelas oleh orang ini teman-teman, di mana saja alamatnya. Tahunnya 1999 teman-teman ya. Semoga aja ada aparat hukum yang menonton video ini, dan ada pemerhati-pemerhati hukum yang menonton video ini. Tugas kita kan cuma seperti itu teman-teman. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Nggak bisa dan tidak boleh kita main hakim sendiri gitu kan ya. Oke, cukup ya. Yang di sini pendeta Yosua mengaku dari madrasah aliyah lanjut ke pondok pesantren Al-Fiqoriyah. Yang di sini
pendeta Yosua ini mengaku dari madrasah aliyah lalu berlanjut ke IAIN, saudara-saudariku. Ini sudah kontradiksi antara kesaksian yang satu dengan kesaksian yang lainnya. Ini di dalam gereja ya, kemungkinan ini di dalam gereja. Kalau yang ini bincang-bincang dengan pendeta Yusuf Manubulu. Jadi Pak Yosua, santai saja ya. Kalau urusan minta maaf yaitu urusan gampang, dan kalau urusan memaafkan juga urusan gampang. Tapi kami akan telusuri kebenaran pengakuan yang sudah Anda sampaikan. Betul nggak Anda pernah membakar gereja tahun 1999? Nah, demikian tadi kamu ya, yang dimana pendeta Dobol ini ya, yang mengaku seorang murtadin ini ya, ketika videonya viral atas segala fitnahannya ya, segala dustanya, maka dia ketakutan, namun tidak nampak kalau dia itu mencoba untuk membuat memelas gitu ya, supaya orang tuh kasihan, tapi walaupun tidak secara langsung dengan meminta maaf atas apa yang pernah diucapkan dahulu-dahulu yang dimana merugikan umat Islam, merugikan Islam, itu memang secara tidak langsung seperti itu, tapi dari situlah nampak bahwasanya dia ketakutan, memelas gitu ya, mengiba-iba gitu. Nah, itu kalau bahasa kami mengiba-iba. Kalau bahasa orang kita hamba Allah dari Pulau Jawa, orang kita Jawa kata memelas gitu ya. Jadi inilah yang dikata mencoba untuk mencari empatik dari umat Islam, supaya umat Islam itu mengampuni ya, memaafkan, dan tidak berlanjut sampai ke meja hijau gitu. Ini tujuannya. Tapi ya kan umat Islam bukan satu orang, dua orang, dan berbeda-beda. Ya, pola pikirnya juga beda-beda tentang masalah memaafkan, ya pasti dimaafkan. Tapi perihal masalah hukum, kalau sudah sampai ke ranah hukum, ya sudah barang tentu akan ditindaklanjuti ya. Karena memang negeri ini negeri hukum kan begitu. Barang siapa dia membuat dusta dan ada orang yang dirugikan, ada pihak yang dirugikan, lalu dia melaporkan, ya sah-sah saja kan begitu, dan bisa berakhir di dalam penjara ini. Pendeta Yosua ini ya. Mengakunya Muhammad Yasin pula itu ya. Kacau udah. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi